Warga Pangandaran yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan evaluasi pemerintah daerah dengan dalam rangka penanganan COVID, terutama dengan rumah sakit, karena yang tahu perkembangan lebih persis rumah sakit. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan COVID kepada Pangandaran. Kalau melihat rasio aktifnya itu hanya 3,42%, ya kecil sekali. Jadi terus kalau lihat peta berapa sampai hari ini yang terkonfirmasi di 5.386 dalam 1 tahun sejak COVID berada. Yang sembuhnya 5.019. Jadi tingkat kesembuhan kita tinggi, Pak, 93,20%. Kita sempat merah di tingkat kesembuhan, karena tingkat kesembuhan itu tidak boleh kurang dari 83%. Kita pernah 83% lebih ketika Juni-Juli. Nah, sekarang ini tinggi 93%. Beta rasio kita 50%-an. Cuman yang menjadi persoalan, data kematian kita agak tinggi. Kan berdasarkan WHO itu harus paling besar 3%. Kita 3,38% angka kematian kita. Ya, tentu sebagai penanggung jawab pemerintahan, saya tadi malam berkoordinasi dengan dengan teman-teman di rumah sakit, manajemen dan dokter yang langsung menangani itu. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Arisanti untuk menyampaikan mengenai kenapa kematian kita tinggi lebih dari 3%. Nah, sekarang langkah apa yang harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah daerah sudah melakukan kebijakan untuk menangani hal ini, maka sebenarnya saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk kita sama-sama memahami tentang COVID ini gitu. Jadi satu hal yang mengkhawatirkan dan membuat miris masyarakat adalah ketakutan kalau diperiksa ke fasilitas kesehatan, biasanya mereka ada pikiran takut di COVID kan gitu. Jadi pemikiran semacam ini sebaiknya kita hilangkan gitu. Jadi beberapa penilaian kenapa angka kematian ini tinggi, karena kebanyakan yang datang ke rumah sakit dan ke fasilitas kesehatan itu sudah masuk ke dalam fase berat gitu. Pada perjalanan penyakit COVID ini kita kenal ada 4 fase. Fase awal itu disebut fase infeksi awal, biasanya gejalanya mirip hampir semua penyakit gitu, hanya demam atau pegal-pegal badan, atau kadang hanya nyeri ulu hati gitu, atau nggak enak tenggorokan gitu. Jadi orang awam pasti kan berpikirnya saya sakit biasa gitu. Nah, ketika sakit biasa itu ditunda untuk diperiksa, maka dalam beberapa hari ke depan itu akan timbul fase yang disebut fase paru, di mana itu mulai timbul infeksi di paru. Ketika sudah mulai timbul infeksi di paru dan kita telat penanganan, maka akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase kritikal gitu. Fase 1 dan fase 2 itu yang akan menentukan tingkat kemungkinan kesembuhan pasien. Jadi di sini peran penting kesadaran masyarakat sebenarnya ketika timbul gejala, mau itu gejala apapun, jangan takut untuk diperiksa ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak akan meng-COVID-kan kalau bukan COVID gitu. Jadi ketika memang ada gejala seperti itu dan dokter atau nakes yang di fasilitas kesehatan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan swab, jangan takut gitu, karena itu untuk menentukan apakah Anda terkena infeksi COVID atau bukan. Karena ketika sampai sesak nafas, kebutuhan oksigen di dalam paru-parunya itu sudah menurun sekitar rata-rata tuh sudah kurang dari 70% oksigen yang masuk ke paru-paru gitu. Jadi sudah sangat terlambat untuk ditangani. Nah, kemudian ketika hal yang ini bisa dijalankan, dan rata-rata saya lihat data banyak juga pasien yang meninggal ketika saat melakukan isolasi mandiri. Berarti mungkin ini pembelajaran bagi kita untuk pemantauan pasien-pasien isolasi mandiri di luar rumah sakit juga harus kita benahi. Insya Allah dari pemerintah daerah mendukung sekali, nanti akan dibuat seperti jejaring. Kami rumah sakit sebagai komandonya untuk mengkoordinasi pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri sehingga bisa terpantau cepat apabila ada perburukan. Dan bila ada perburukan maka harus segera dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan untuk pasien-pasien yang gejala ringan bisa isolasi mandiri dengan tetap dipantau melalui tadi jejaring koordinasi gitu, sehingga tidak ada loss lagi pasien-pasien yang berat tidak terkelola dengan baik saat isoman.
Kemudian yang harus dipahami juga setelah fase kritikal ini masuk ke fase konvalesen atau penyembuhan. Banyak komplikasi pasca akut COVID yang masih terjadi. Misalnya pasiennya sudah sembuh, PCR-nya sudah negatif, tapi pasien juga masih ada kemungkinan terjadi penurunan kondisi berkaitan dengan keadaan kondisi komplikasi, salah satunya dari fungsi paru yang tidak membaik, kemudian kekentalan darah. Biasanya mungkin ini yang teman-teman atau masyarakat kenal dengan peningkatan D-dimer. Jadi kalau kekentalan darah ini juga masih tinggi pasca COVID, maka komplikasi bisa terjadi seperti paling banyak stroke atau serangan jantung. Jadi mungkin ini juga terpikirkan apakah nanti pasca pasien isoman dan pasca pasien sembuh dinyatakan sembuh tetap ada monitoring atau kontrol ke fasilitas kesehatan untuk dilihat apakah ada gejala ke arah tersebut atau tidak. Ini yang nanti akan diprioritaskan. Kemudian terkait tadi masalah oksigen, masalah obat-obatan, kami juga mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah akan mensupport kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi tata laksana yang cepat dan baik untuk rumah sakit. Untuk penanganan COVID khusus pada ibu hamil di Pangandaran, angka kenaikan COVID ini untuk ibu hamil meningkatnya lumayan banyak. Dulu waktu awal-awal angka COVID itu ibu hamil mungkin cuma 1 dalam seminggu. Sekarang angkanya yang positif dalam bulan Juli 44 yang ditangani di rumah sakit, yang isoman di rumah itu sekitar 50-an satu Pangandaran. Cuman waktu awal dari kondisi peningkatan pandemi di akhir Juni, saya dan bidan-bidan di Pangandaran, kita kan dari awal sudah ada satu grup untuk yang online sistem untuk opjin di Pangandaran. Jadi kita penanganan handle-nya lebih gampang karena jadi untuk semua pasien yang isolasi mandiri ibu hamil itu penanganannya satu center. Jadi pengobatannya semua di bawah pengawasan dari dokter kandungan di rumah sakit. Jadi semua obat-obat pada ibu hamil itu mendapatkan dari dokter kandungannya. Pada awal-awal pandemi kita tidak bisa melakukan operasi sesar untuk ibu hamil yang memerlukan sesar tetapi COVID. Setelah kita berdiskusi dengan pihak rumah sakit, dengan pihak pemerintah, akhirnya kita adakan ruang operasi darurat sementara untuk penanganan ibu hamil yang membutuhkan tindakan medis seperti sesaria, persalinan normal, kuretase dan lain sebagainya. Yang antigennya positif atau PCR positif, kita sekarang bisa melakukan penanganan meskipun dengan ruang operasi yang darurat sementara, sembari ditunggu ruang operasi yang akan dibangun dalam sebulan ke depan. Tapi kita akan mendahulukan penanganan yang emergensinya dulu untuk penanganan ibu hamilnya, karena untuk ibu hamil begitu bayinya dia dilahirkan, kondisi ibu hamilnya akan meningkat jauh, membaik, langsung perbaikan. Jadi dibandingkan kita biarkan aja cuma di terapi dan obat-obatan pada ibu hamil tidak bisa semua masuk untuk ibu hamil karena beresiko besar untuk bayinya. Jadi pengobatan ibu hamil harus di bawah pengawasan dari dokter kandungan agar tidak berdampak buruk pada janin yang diberikan. Dan pasien-pasien yang isoman, setelah selesai isoman kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan USG untuk di follow up bagaimana kondisi dari janinnya, apakah bagus atau ada masalah dan sebagainya. Dan karena kita sistemnya online, jadi begitu ada perburukan gejala selama isoman, langsung pasien akan dirujuk oleh bidan-bidan setempat, bidan-bidan desa, bidan-bidan di puskesmas, untuk mereka langsung konsul ke saya, langsung kita arahkan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjutnya. Jadi kalau untuk di bagian kandungan, untuk sementara ini kita masih sistemnya online, jadi kita benar-benar online total untuk pengawasan. Jadi pengawasan akan menyeluruh sampai ke desa-desa. Bidan-bidan desa yang juga aktif, bidan di puskesmas juga aktif untuk memfollow up pasien-pasien yang isoman ibu hamil. Untuk penanganannya sendiri untuk COVID pada ibu hamil, karena dia yang berkebutuhan khusus, jadi dia ruangannya pun sendiri karena tidak digabung dengan yang lainnya. Karena kan ibu hamil kan beda dengan orang biasa gitu ya, maksudnya dia berkebutuhan khusus yang kalau dia mau sama bayinya dan sebagainya dia ada ruangan khusus gitu. Jadi penanganannya kita beda. Dan ibu hamil yang lainnya pun yang tidak COVID pun kita bedakan, kan gedungnya terpisah. Jadi tidak akan pengaruh, tidak akan menulari ke pasien-pasien ibu hamil yang lainnya. Jadi kita ruang operasi pisah, semua pisah. Jadi aman untuk pasien-pasien yang mau melahirkan normal, melahirkan sesar yang tidak COVID pun aman di rumah sakit, karena
gedungnya kita terpisah total dengan yang COVID gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk masyarakat juga, tidak perlu khawatir. Dan kalaupun isoman, kalau ada apa-apa kan semua bidan itu kita kasih nomor telepon kandungannya. Jadi untuk membantu masyarakat yang siapa tahu membutuhkan penanganan khusus, kita kandungannya siap untuk dikabarin langsung. Jadi tidak misalnya agak susah untuk cari tenaga kesehatan di sekitar situ, mereka bisa kontak langsung ke saya untuk penanganannya bagaimana. Apakah harus dirujuk ke rumah sakit atau bisa dengan obat, dikasih obat dengan diresepkan gitu. Kurang lebih dari kandungannya kurang lebih seperti itu, sembari tunggu dari pihak rumah sakit untuk Pemdanya untuk pembangunan OK yang khusus untuk COVID. Tapi sementara kita tetap bisa menangani untuk seksio sesaria dan sebagainya, kita bisa tangani dengan ruang operasi yang sementara ini, emergency sementara. Jadi saya kira ini sosialisasi yang baik ya kan, apa yang sampaikan Pak Dr. Resanti. Sebetulnya kenapa banyak meninggal karena masuk ke rumah sakit sudah memasuki fase yang kedua, fase yang paru ya, fase paru, dan itu dalam fase yang ketiga, fase itu kritikal, itu sangat cepat sekali. Nah kebanyakan orang yang meninggal itu datang ke rumah sakit sudah hampir melewati fase paru. Jadi tinggal ngap sudah parah, dikasih obat apapun ya susah. Ya, jadi artinya apa? Artinya saya mohon dengan penjelasan ini, sosialisasi ini pada masyarakat, begitu Anda bergejala dan Anda punya komorbid, apalagi punya komorbid, ya apalagi Anda SP2O-nya di bawah 90, cepat datang ke rumah sakit. Sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, maka kami akan menempatkan satu perawat di setiap desa satu yang dia mengawasi yang isoman atau warga masyarakat yang yang mengalami sakit yang tiba-tiba. Nah perawat ini akan melaporkan. Kalau dia melihat setiap hari, dia akan memeriksa, memonitor, mengawasi yang isoman. Kalau dia tiba-tiba sudah mulai fase bergejala dan sebagainya, maka dia akan menyarankan atau memaksa dia untuk datang segera ke rumah sakit. Ini saya sampaikan sengaja agar masyarakat menjadi tahu, ya, dan ayo bisa bersama-sama. Saya kira saya sebagai pemimpin tentu punya kewajiban melindungi masyarakat kesehatan dari pandemi COVID ini. Di samping juga kita akan lakukan terus-menerus penggunaan prokes. Saya sedang dorong vaksinasi untuk lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Sekarang ini jumlah yang vaksin dosisnya sudah 100.000 lebih. 20% yang sasaran kita kan 344.000. Yang sudah divaksin tahap 1 itu 75 ribuan. Jadi kurang lebih 21%. Jadi yang dosis 1, yang dosis 2-nya 28 atau 28,9, itu 8%-an kira seperti itu.